Di tengah-tengah hutan itu tiba-tiba ada suara. Allahu Akbar. Pohon yang berdiri di tengah-tengah di pinggir lapangan itu semua merunduk. Yang da'i ilallah itu mana? Tuh Ustadz Fadlan Garamatan. Ambil panah yang berikutnya. Dan di tangan sebelah, sikut sebelah kiri, dan saya terjatuh dan saya bilang, selamatkan diri kalian. Muhammad Zaf Fadlan Rabani Al-Garamatan, orang Papua asli, ulama pemberani yang dikenal dengan panggilan Ustadz Fadlan ini, berdakwah di pedalaman Papua antara hidup dan mati. Saya Gagan Prawira, dakwah digital, dalam tema, dakwah hidup mati Ustadz Fadlan, yang wajib kita teladani, sekaligus cermin untuk bertanya kepada diri kita sebagai muslim. Seberapa besar perjuangan yang telah kita sumbangkan bagi kemajuan peradaban melalui syiar Islam? Assalamualaikum. Ribuan orang Papua telah menjadi mualaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan pada tahun 1980, Pendeta Alfonso oleh Ustadz menjadi mualaf. Akibatnya, ia ditahan selama 3 bulan tanpa pengadilan. Selepas keluar tahanan, ia bukannya kapok, malah lebih gencar berdakwah. Kali ini ketika sampai di kampung Gayem, kepala suku melemparkan tombak dan terkena betisnya. Lagi-lagi setelah sembuh, Ustadz Fadlan malah datang lagi ke kampung Gayem, kemudian kepala suku yang menombak kakinya akhirnya menyerah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Subhanallah. Asal tanah Papua yaitu Ustadz Fadlan Garamatan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan video ini kembali populer belakangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Jika kita runut jauh ke belakang, Islam bukanlah agama baru di tanah Papua. Melalui kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1924, Islam mulai diperkenalkan di bumi Papua. Bahkan pada tahun 1574, Ibnu Batutah juga pernah ke tanah Papua. Namun karena kota Manokwari dikenal sebagai kota Injil, maka akibatnya, Ustadz Fadlan terpaksa harus bolak-balik ditangkap dan ditahan, karena dakwahnya dianggap mengusik agama lain. Padahal kita tahu Ustadz Fadlan masih keturunan Raja Patipi, penguasa Islam pertama sekira tahun 1600 di Semenanjung Onim Teluk Patipi Fakfak, sekarang masuk Provinsi Papua Barat. Dan sebelumnya pada abad 15, berdiri Raja Ampat, Sailolof, Rumbati, Fatagar, dan Kerajaan Islam Misol. Peternakan ayam, kambing, dan sapi untuk mereka. Mereka berdiri dengan utuh, berdiri sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun mereka jauh dari kota, tetapi keistiqomahan mereka dalam dakwah. Sampai hari ini mereka hidup dengan Islam, damai, sejahtera. Bahkan mereka hidup. Bahkan kalau kita datang ke kampung mereka, kita lihat jauh. Tapi yang membuat kita menangis itu coba di waktu duhur saja. Di tengah-tengah hutan itu tiba-tiba ada suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya waktu di Irian, ada surat dari saudara-saudara kita di sebelah sana, surat untuk membunuh saya dengan teman-teman. Isi surat itu begini, jika Fadlan dengan kawan-kawan mau memaksa diri turun ke kampung, maka kami akan menjawab menyambut Fadlan dengan tombak panah, dan jangan berharap Fadlan dengan kawan-kawan akan selamat kecuali nama kalian yang kami pulangkan ke kota. Ya, kejadian inilah yang dapat kita lihat dalam video berdurasi 6 menit 52 detik ini. Tampak ribuan orang Papua mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan dibimbing Ustadz Fadlan Garamatan. Mereka membaca 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Video ini juga menampilkan seorang kepala suku yang menyatakan diri bersama masyarakat adatnya masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kami mulai sampai, saya mulai bilang, keluarkan wasiat untuk mereka. Seandainya saya yang terbunuh duluan, selamatkan diri kalian dan sampaikan kepada dunia bahwa saksi dakwah itu ada di kampung ini. Kami jalan lagi begitu 300 meter melangkah ke depan, kepala suku sudah dengan panah yang pertama langsung kena di sikut sebelah kanan. Teman-teman dai mulai berdiri, Pak Ustadz itu panah, tenang. Kami jalan lagi, kepala suku ambil panah yang berikutnya di tangan sebelah, sikut sebelah kiri, dan saya terjatuh dan saya bilang, selamatkan diri kalian. Biarlah saya jadi saksi dakwah di tempat ini. Mereka semua pergi, saya mulai mengangkat tangan dan membaca doa. Pertama saya baca Fatihah dan saya bilang kepada Allah, ya Allah, fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Aku minta kepadamu ya Allah, hidupkan aku 20 menit agar aku bisa menyampaikan namamu kepada mereka dan menyampaikan nama Rasulmu ke hati mereka. Setelah itu terserah engkau cabut nyawaku, yang penting namamu sudah aku sampaikan. Tiba-tiba seperti energi besar, lalu saya berdiri, saya cabut panah di sebelah kanan. Sesudah itu saya ambil posisi yang kuat, saya cabut panah di sebelah kiri, panah itu, dan darah kotor sudah keluar. Saya berdiri, kepala suku sudah lihat itu, langsung dia bilang kepada warganya, kalian yang lain pulang. Dia sendiri berdiri, dan saya datang ketemu dengan beliau, salaman. Begitu salaman saya bilang, Bapak kepala suku, mohon maaf kalau saya turun mengganggu masyarakat di sini. Sekarang saya mau pulang. Begitu saya balik arah 2 meter, kepala sukunya jatuh tersungkur menangis. Saya dengar bunyi dia jatuh, saya balik lagi, saya angkat wajahnya, saya bilang, kenapa Bapak menangis? Kan Bapak sudah larang saya tidak boleh turun ke kampung. Kenapa Bapak menangis? Langsung dia jawab, bukan anak yang salah, Bapak yang salah. Bapak baru tahu anak orang baik, maka Bapak tidak akan turun ke kampung. Sekarang Bapak kawal anak sampai ke kota. Wahai kaum muslim, melalui dakwah digital ini saya menyerukan, bantulah Ustadz Fadlan dari gangguan yang tak perlu untuk kelancaran dakwahnya. Paling tidak dengan doa. Janganlah dari kaum kita sendiri menghalangi atau mengganggu, apalagi dituduh HTI dan macam-macam. Cukuplah dari agama lain yang merasa terusik. Karena itu jangan pernah umat Islam mengusik, terlebih mengganggu atau menghambat penyebaran agama lain. Kuatkan iman umat muslim dengan dakwah menyejukkan, santun dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Yakinlah umat muslim tak akan pernah tergoda untuk menjadi murtad, kecuali para ustadz memperuncing perbedaan sesama muslim yang membuat umat kita jengah. Dalam survei yang dilakukan BBC Internasional pada tahun 2019 silam, jumlah penduduk penganut ateisme di Turki dan Arab Saudi meningkat dari 8% tahun 2013 menjadi 13% pada tahun 2019. Demikian pula di Iran, berdasarkan hasil survei Iranian Attitude Toward Religion tahun 2020, terungkap bahwa 47% dari 40.000 responden Iran mengaku telah beralih dari beragama menjadi ateis. Tak terkecuali masyarakat Mesir terdapat peningkatan jumlah penganut ateis. Pertanyaan besarnya mengapa demikian? Hasil survei juga memotret penyebab utama beralihnya penganut Islam kepada ateis. Islam yang ketat, kaku, puritan, dan kerasnya aturan berislam yang diterapkan, terlebih berkecamuknya perang saudara di Jazirah Arab, juga berpengaruh besar terhadap berubahnya pendirian kaum muslim. Sebab itu, keras dan kaku dalam berislam bukanlah solusi. Sebab ia akan menciptakan pertentangan dalam masyarakat, dan bukan tidak mungkin dapat meletup perang antar kelompok. Santuy bro. Lihatlah bagaimana metode dakwah Ustadz Fadlan. Di daerah panas dan keras sekalipun, dengan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model, kelembutan, kasih sayang, cinta dan perilaku yang menjadi tauladan, serta kesabaran paripurna, masyarakat Papua berbondong-bondong menjadi mualaf.
Begitu saya kuatkan hati saya dan saya bilang, ikuti kata-kata saya. Dan saya mulai mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Pohon yang berdiri di tengah-tengah di pinggir lapangan itu semua merunduk. Begitu saya mengatakan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pohon ini kembali berdiri tegak dengan utuh. Begitu syahadat selesai, kami semua menangis karena belum pernah menyaksikan peristiwa itu dalam dakwah kami selama ini. Dimanapun kita berdakwah, menggunakan sarana apapun yang bisa dilakukan, tak menjadi persoalan serius jika dilakukan dengan santun dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, siapapun mereka. Saya Gagan Prawira, Dakwah Digital. Sampai jumpa pada tema selanjutnya. Assalamualaikum. Teruslah beriman dan beramal sholeh bro. Thank you.